Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kali ini saya akan membacakan kisah Syekh Subakir, sang penumbal tanah Jawa. Tidak banyak orang mengetahui dan mengenal nama Syekh Subakir. Padahal Syekh Subakir adalah seorang ulama besar Wali Songo periode pertama yang dikirim khalifah dari Kesultanan Turki Utsmaniyah, Sultan Muhammad pertama, untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Nusantara. Syekh Subakir konon adalah seorang ulama besar yang telah membersihkan tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus saat awal penyebaran ajaran Islam pertama, tapi mendapat ilham petunjuk untuk menyebarkan dakwah ke tanah-tanah Jawa. Adapun itu diharuskan berjumlah 9 orang. Jika ada yang pulang atau wafat, maka akan digantikan oleh ulama lain, asal tetap berjumlah 9. Sehingga dikumpulkanlah beberapa ulama terkemuka dari seluruh penjuru dunia. Para ulama yang dikumpulkan mempunyai keahlian masing-masing. Ada yang ahli tata negara, berdakwah, pengobatan, ahli ruqyah, dan lain-lain. Lalu dikirimlah beberapa ulama ke Nusantara atau tanah Jawa. Namun sudah beberapa kali utusan dari Kesultanan Turki Utsmani yang datang ke tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam, tetapi pada umumnya mengalami kegagalan. Penyebabnya ialah masyarakat Jawa saat itu sangat memegang teguh kepercayaannya, sehingga para ulama yang dikirim mendapatkan halangan, karena meskipun berkembang, tetapi ajaran agama Islam hanya dalam lingkungan sekolah yang kecil, tidak bisa berkembang secara luas seperti yang diharapkan. Selain itu, konon Pulau Jawa saat itu masih merupakan hutan belantara angker yang dipenuhi makhluk halus dan jin-jin jahat. Lalu diutuslah Syekh Subakir, ulama asal Persia yang ahli dalam meruqyah, teknologi, meteorologi, dan geofisika, ke tanah Jawa. Beliau diutus secara khusus menangani masalah-masalah gaib dan spiritual yang dinilai telah menjadi penghalang diterimanya Islam di Nusantara. Karena itu, berdasarkan versi babat tanah Jawa, setelah sampai ke Nusantara, Syekh Subakir yang menguasai ilmu gaib dan dapat menerawang makhluk halus mengetahui penyebab utama kegagalan para ulama terdahulu dalam menyebarkan Islam, karena dihalangi oleh jin dan dedemit penunggu tanah Jawa. Para jin dan dedemit tersebut bisa merubah wujud menjadi ombak besar yang mampu menenggelamkan kapal tersebut, dan menjadi angin puting beliung yang mampu memporak-porandakan apa saja yang berada di depannya. Selain itu, para jin kafir dan bangsa tersebut juga bisa merubah wujud menjadi hewan buas siluman yang mencelakakan para ulama. Untuk mengatasi hal tersebut, konon Syekh Subakir sudah membawakan batu hitam dari Arab. Batu dengan nama Raja Aji Kalacakra versi Jawa dipasang di tengah-tengah tanah Jawa, yaitu di puncak Gunung Tidar Magelang. Karena Gunung Tidar dipercayai sebagai titik sentral atau pakunya tanah Jawa. Efek dari kekuatan wasilah dari batu gaib suci yang dimunculkan oleh batu hitam tersebut menimbulkan gejolak para makhluk penunggu tanah Jawa. Alam yang tadinya cerah dan sejuk, matahari bersinar terang, damai dengan kicauan burung, tiba-tiba berubah drastis selama 3 hari 3 malam. Cuaca mendung dan gelap, angin bergerak cepat, kilat menyambar, menimbulkan hujan api, gunung-gunung bergemuruh tiada henti. Setan siluman lari menyembelihkan diri, dan peri, banaspati, kuntilanak, jailangkung semua hanyut dalam air karena tak kuat menahan panasnya pancaran batu hitam tersebut. Makhluk halus yang masih hidup pun mengungsi ke lautan. Sebagian jin yang lain ada yang mati akibat hawa panas dari tumbal yang dipasang Syekh Subakir.
Melihat itu, Sabdo Palon, raja bangsa jin yang telah 9.000 tahun bersemayam di puncak Gunung Tidar, terusik dan keluar mencari penyebab timbulnya hawa panas. Sabdo Palon lalu berhadapan dengan Syekh Subakir. Sabdo Palon lalu menanyakan maksud pemasangan batu hitam tersebut. Sang ulama menyatakan bahwa menancapkan batu hitam tersebut untuk mengusir bangsa jin yang mengganggu upaya penyebaran ajaran agama Islam di tanah Jawa. Setelah terjadi perdebatan, mereka segera mengadu kesaktian. Konon pertempuran antara keduanya terjadi selama 40 hari 40 malam, hingga Sabdo Palon yang juga dikenal sebagai Ki Semar Bondroyono, sang Danyang Tanah Jawa, ini merasa kewalahan dan menawarkan perundingan. Sabdo Palon mensyaratkan beberapa poin dalam upaya penyebaran Islam di tanah Jawa. Isi kesepakatannya antara lain yaitu Sabdo Palon memberi kesempatan kepada Syekh Subakir beserta para ulama untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa, akan tetapi tidak boleh dengan cara memaksa. Kemudian Sabdo Palon juga memberikan kesempatan kepada orang Islam untuk berkuasa di tanah Jawa, raja-raja Islam. Namun dengan catatan, para raja Islam tersebut jangan sampai meninggalkan adat dan istiadat serta budaya yang ada. Silakan kembangkan ajaran Islam sesuai dengan kitab yang diakuinya, akan tetapi biarlah adat dan budaya berkembang sedemikian rupa. Syarat-syarat itu pun akhirnya disetujui Syekh Subakir. Selain di puncak Gunung Tidar, Syekh Subakir juga membersihkan beberapa tempat angker di tanah Jawa yang dikuasai para raja jin dan makhluk halus lainnya. Dalam versi lain, diceritakan untuk membersihkan wilayah Gunung Tidar dari bangsa jin, Syekh Subakir membawa senjata pusaka berupa tombak tiai panjang. Lalu tombak pusaka tersebut ditancapkan tepat di puncak Gunung Tidar sebagai syarat syariat penombak bala. Tombak sakti ini menciptakan hawa panas yang bukan main bagi para setan dan bangsa jin yang berdiam di Gunung Tidar. Mereka pun lari tunggang langgang meninggalkan Gunung Tidar. Sebagian pengikut Sabdo Palon dari bangsa jin melarikan diri ke timur dan konon hingga sekarang menempati daerah Gunung Merapi yang masih dipercaya sebagian masyarakat sebagai wilayah yang angker. Bahkan sebagian lagi anak buah Sabdo Palon yang melarikan diri ke Alas Roban dan ke Gunung Serandil. Tombak itu sekarang masih dijaga oleh masyarakat dan ditempatkan di puncak Gunung Tidar dengan nama petilasan makam tombak Kiai Panjang. Dengan adanya tombak sakti itu, maka amanlah Gunung Tidar dari kekuasaan para jin dan makhluk halus. Dan karena keberhasilannya menubal tanah Jawa, penyebaran agama Islam oleh Wali Songo periode pertama menjadi lancar. Nama Syekh Subakir lalu menjadi sangat terkenal dan dikagumi kalangan para pendekar dan Srikandi, penganut ilmu gaib dan kanuragan, bangsawan serta masyarakat di tanah Jawa ketika itu, sehingga mereka terkesan melampaui batas mendewakan sang ulama asal Persia tersebut. Akhirnya, untuk melepas kefanatikan masyarakat terhadap Syekh Subakir dan untuk menjaga akidah umat Islam, maka pada tahun 1462 Masehi, Syekh Subakir pulang ke Persia, dan dimaksudkan ini agar kefanatikan tersebut runtuh dan masyarakat kembali kepada tauhid yang benar. Selain itu, tugas utama Syekh Subakir untuk membersihkan tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus telah selesai. Selanjutnya, setelah Syekh Subakir wafat, menurut satu riwayat posisinya digantikan oleh Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga yang banyak disebut-sebut pimpinan para wali di tanah Jawa karena kekeramatannya begitu melegenda. Di antara para wali yang bersama-sama Syekh Subakir dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, generasi pertama adalah Maulana Malik Ibrahim asal Turki yang ahli dengan tata negaranya.
Yang kedua, Maulana Ishaq, ahli bidang pengobatan. Maulana Ahmad Jumadal Kubro, berasal dari Mesir, ahli dakwah tauhid Islam. Maulana Muhammad Al-Maghribi dari Maroko. Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Israel, Turki, ahli tata negara. Maulana Muhammad Ali Akbar, Persia, ahli pengobatan. Maulana Hasanuddin dari Palestina. Maulana Aliuddin dari Palestina, serta Syekh Subakir yang dari Iran, ahli menumbal daerah yang angker dihuni jin jahat. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, sahabat, itulah sepenggal cerita tentang ulama besar bernama Syekh Subakir, sang penumbal tanah Jawa. Masih banyak lagi kisah tentang perjalanan dan karomah beliau yang belum tersampaikan karena keterbatasannya waktu. Dan insya Allah akan admin sampaikan lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel ini dengan klik subscribe, like, dan bagikan video ini agar channel ini semakin berkembang dalam mendakwahkan kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.